Apa kabar penyipta review film? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Film thriller horor Supernatural tahun 2003 yang disutradarai oleh Christopher Smith dari naskah yang dia tulis bersama Laura Cook dan dibintangi oleh Jenna Malone, Danny Huston, dan Dan Sussman. Langsung saja kita ke filmnya, dan buat channel ini terus berkembang dengan subscribe, aktifkan notifikasinya, like, dan komen. Pintu teater dibuka. Film horor dengan judul Consecration tahun 2023. Film dimulai dengan Grace, seorang dokter mata yang sedang memeriksa pasiennya. Grace menyarankan pasiennya untuk melakukan pengobatan secara intensif dan akan ditangani oleh rekannya yang lebih spesialis. Pasiennya pulang untuk mempersiapkan pengobatan secara intensif di hari berikutnya. Sementara Grace masih mengamati dari balik jendela. Grace pun menyampaikan kepada John, rekannya yang akan menangani pasiennya, untuk melakukan perawatan intensif, dan John akhirnya pun menerima. Saat Grace sibuk dengan laptopnya, tiba-tiba saja lampu padam. Grace merasa ada seseorang selain dirinya di ruangan itu. Dan Grace melihat ada bercak darah pada foto kecil dia bersama Michael, adiknya. Di belakang Grace tampak ada sesosok suster yang berdiri membelakanginya. Dalam kebingungan, tiba-tiba telepon berbunyi. Telepon dari kantor polisi Skotlandia yang mengabarkan bahwa adiknya telah meninggal dikarenakan bunuh diri. Grace sedih dan tidak percaya kalau adiknya sanggup melakukan itu. Grace akhirnya pergi ke Skotlandia untuk pemakaman adiknya, sekaligus menyelidiki kematian adiknya. Setibanya di kantor polisi, DCI Harris mengatakan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan menyatukan semua teka-teki yang ada. Grace menanyakan keberadaan mayat adiknya dan ingin melihatnya. DCI Harris menceritakan bahwa Michael telah membunuh pendeta Carlos, lalu kemudian dia bunuh diri. Dia juga menduga jika Michael ikut dalam sekte sesat karena beberapa minggu silam salah satu biarawati mengaku melihat iblis. Dia mencungkil matanya sendiri. Namun Grace yakin bahwa adiknya tidak ikut dalam sekte sesat itu. Setibanya di sana, Grace dan DCI Harris disambut oleh Bunda Kepala. Grace menanyakan beberapa hal tentang kematian adiknya, yang menurut Bunda Kepala, Michael dirasuki iblis. Grace marah kepada Bunda Kepala, hingga DCI Harris merasa tidak enak dan harus meminta maaf kepada Bunda Kepala. Singkat cerita, Harris membawa Grace ke tempat Michael bunuh diri dan mengatakan bahwa mayatnya ditemukan di bawah sana. Lalu Grace meminta Harris untuk membawanya ke tempat jenazah Michael. Grace sedih mendapati jenazah adiknya. Di balik kesedihannya, Grace terlihat curiga dengan mayat adiknya itu. Grace terkejut saat ada yang memanggil namanya. Terlihat arwah Michael yang meminta Grace untuk segera pergi dari tempat itu. Dan Grace melihat masa kecilnya dulu bersama Michael. Scene beralih pada salah satu kamar rumah sakit di mana Grace terbaring di sana. Dan di sana sudah ada Pastor Romero dari Vatikan yang datang karena kejadian ini. Beliau menjelaskan bahwa Grace pingsan di kamar mayat. Grace mengatakan kepada Pastor Romero bahwa jenazah Michael bersih dari pasir. Grace mengatakan jika mayat Michael ditemukan di pantai harusnya ada pasir. Karena hal ini, Grace meminta Pastor Romero untuk menyelidiki ulang kasus Michael. Ketika Pastor Romero pergi, Grace memutuskan untuk kembali ke tempat jenazah Michael diketemukan. Grace datang dengan diantar taksi. Supir taksi itu pun menawarkan diri untuk menunggunya, namun Grace menolak. Dalam penglihatannya, Grace melihat beberapa suster terjun dari atas tebing hingga mati bunuh diri. Hingga membuat Grace hilang kesadaran kembali. Ketika sadar, ternyata Grace sudah berada di dalam gereja. Grace menjumpai Bunda Kepala untuk menanyakan barang-barangnya
pakaian, dan ponselnya. Di sana pun Grace menyatakan bahwa Bunda Kepala dan yang lainnya telah berbohong, menceritakan kematian Michael. Bunda Kepala menjelaskan bahwa ponselnya tidak seberuntung dirinya dan meminta Grace untuk duduk tenang dan bergabung dalam acara makan siang bersamanya. Pastor Romero datang dan mengajak Grace ke tempat di mana Michael diketemukan. Tempat sebagai pengakuan terakhir di mana mereka berdiri dan melangkah mundur untuk setiap dosa yang mereka lakukan. Pastor Romero pun memberitahukan bahwa Bunda Kepala akan melakukan interogasi kembali oleh detektif Harris. Pastor Romero membawa Grace ke kamar tempat di mana barang-barang Michael ada di sana dan berharap ada sesuatu yang dapat membantu membuka kasus kematian Michael. Hingga Grace menemukan buku harian Michael. Di sana tertulis bahwa Grace tidak ingat kehidupannya sebelum keluarga mereka mengadopsi Grace. Grace sanggup melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihatnya. Seperti saat ini dia melihat masa kecilnya saat ayahnya dikabarkan meninggal. Scene beralih pada Pastor Romero yang sedang marah-marah dengan Bunda Kepala karena tindakan Bunda Kepala yang telah menewaskan 2 pastor dan menyeret pihak kepolisian dalam kasus ini. Pastor Romero menegaskan kepada Bunda Kepala bahwa dialah yang akan menentukan nasib dari Grace. Grace masih sibuk membaca buku harian Michael. Sesekali dia teringat dengan masa kecilnya dulu bersama adiknya Michael. Dalam keseriusannya, dia dikejutkan dengan suara minta tolong dari luar. Di kejauhan dia melihat suster yang sedang lari ketakutan. Setelah diikuti, Grace mendapatkan seorang suster yang tangannya penuh dengan darah. Entah apa yang sedang dilakukannya. Anehnya, Grace dikejutkan oleh suster yang sama. Kejadian yang baru saja dia lihat adalah kejadian yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Pada kesempatan itu, Grace memohon bantuan kepada suster Meg untuk menelpon. Karena ingin membicarakan sesuatu yang rahasia, Grace meminta suster Meg untuk keluar meninggalkan dia. Grace mencoba menghubungi John, dan dia menjelaskan bahwa dirinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Grace menjelaskan bahwa dia sekarang berada di Skotlandia. Dia pun menceritakan keberadaannya di sini hanya untuk mengurus jenazah adiknya. Belum banyak hal yang diceritakan oleh Grace, tiba-tiba Bunda Kepala sudah ada di belakang Grace. Grace pun bergegas meninggalkan Bunda Kepala. Langkah Grace melambat saat Bunda Kepala memberitahukan bahwa penglihatannya itu adalah kenangan dari masa lalu dan masa depannya. Keesokan harinya, detektif Harris menginterogasi kembali Bunda Kepala. Bunda Kepala menjelaskan bahwa benar dia telah membersihkan jenazah Michael. Dan dia cerita dia yang mengangkat sendiri jenazah Michael dari pantai ke gereja. Hal itu membuat detektif Harris merasa Bunda Kepala sedang berbohong. Pastor Romero sengaja menemui Grace. Dia menanyakan apakah Grace sudah memeriksa barang-barang saudaranya, termasuk buku harian Michael. Pastor Romero mengira bahwa buku itu ditulis dengan bahasa kuno. Grace mengatakan bahwa itu adalah bahasa kode dari masa kecilnya, dan hanya Grace dan Michael yang mengerti bahasa tersebut. Grace mencoba melindungi Michael dari kegelapan, namun kegelapan itu datang kembali. Saat ayahnya kembali dari kematian, sikapnya sungguh jauh berbeda. Dia memperlakukan Grace dan Michael seperti seekor binatang. Dia menganggap Grace penuh dengan kutukan, sehingga menempatkan Grace dan Michael dalam kandang. Saat Grace meminta izin untuk ke kamar mandi, terlihat ibu angkat Grace berusaha untuk keluar, menjauh dari rumah. Tindakan itu diketahui oleh ayah Grace, dan ayah Grace pun mengejarnya. Grace hanya dapat melihat dari kaca kamar mandi. Grace lalu keluar untuk menyelamatkan Michael. Michael yang sedari tadi berada di dalam kandang dengan pintu yang dikunci rantai besi. Saat ingin menyelamatkan Michael, Grace mendengar suara jeritan ibunya dari luar. Dan Grace melihat ayahnya menikam ibunya hingga tewas. Rasa takut pun menghantui Grace hingga Grace memutuskan untuk bersembunyi saja sebelum ayahnya kembali menyiksa Grace. Di dalam persembunyiannya, Grace melihat kaki ayahnya mendekati persembunyiannya.
Namun tiba-tiba Grace terkejut ketika ayahnya jatuh di sampingnya. Grace menyampaikan kepada Pastor Romero bahwa Michael mengetahui biara ini pernah ingin mengadopsinya dulu. Namun Pastor Romero mengatakan bahwa Michael datang sendiri untuk mencari kebenaran di sini. Dia pun mengatakan bahwa gereja ini mempunyai buku dari masa lalunya. Scene berpindah ke sebuah kendaraan di mana Grace dan Michael ada di dalamnya. Di tengah jalan mobil itu berhenti dan seorang lelaki tua memaksa Michael keluar dari mobil tersebut. Kepanikan dan kesedihan Michael dan Grace tak terbendung. Mobil itu melanjutkan perjalanannya hanya dengan membawa Grace saja. Suara Grace memanggil Michael terdengar dari dalam mobil, dan lelaki tua itu berusaha untuk membius Grace. Sampai akhirnya, mobil itu mengalami kecelakaan, hancur menabrak mobil besar di depannya. Grace diberikan banyak buku yang pernah diceritakan Pastor Romero kepadanya. Buku tentang sejarah dan kejadian yang pernah terjadi di gereja itu. Termasuk buku yang dibuat oleh tangan Michael. Di sana pun terlihat Pastor Romero memperhatikannya dari kejauhan. Dia menginginkan Grace mengetahui semuanya tentang gereja tersebut. Satu buku milik Michael yang membuat Grace kembali pada penglihatannya di masa lalu, di mana dia dibawa dalam kandang dan dianggap sebagai anak jahat. Grace merasa ada yang sedang memperhatikannya. Ketika di luar dia melihat sesuatu, dan saat menyentuhnya, dia melihat penyiksaan terhadap Michael. Bunda kepala mempertanyakan reliks yang sepertinya sedang dilindungi oleh Michael. Sampai akhirnya terlihat Pastor Carlos menambah siksaannya agar Michael mau mengatakan di mana reliks tersebut. Grace pun melihat Michael menusukkan pisau ke Pastor Carlos, hingga Pastor Carlos pun tewas seketika. Ketika ingin beranjak pergi, Grace dihadang seorang suster dengan pisau di tangannya yang berusaha untuk membunuh Grace. Namun suster tersebut seperti dihalangi sesuatu, dan pisau yang dipersiapkan untuk membunuh Grace dipergunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Dan kejadian itu membuat Grace histeris dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya Grace dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi Detektif Harris karena Grace menjadi satu-satunya tersangka yang harus bertanggung jawab atas kematian suster tersebut. Detektif Harris pun mengaitkan kejadian tersebut dengan orang-orang terdekat Grace yang juga tewas dalam keadaan serupa. Grace pun membantah bahwa kematian-kematian itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan Grace menganggap bahwa ini adalah ulah bunda kepala. Pastor Romero dengan beberapa suster seperti sedang mempersiapkan sebuah upacara. Detektif Harris membebaskan Grace atas permintaan Pastor Romero. Hal tersebut membuat Grace merasa aneh dan menyalahkan bunda kepala atas kekacauan yang sedang terjadi. Grace mengatakan bahwa bunda kepala telah berbohong tentang cerita kematian Michael yang dibuatnya untuk menutupi sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Harris ingin Grace pergi saja dari kota ini, karena seharusnya Grace berada di rumah duka untuk berduka atas kematian adiknya. Sebelum pergi, Grace memastikan bahwa bunda kepala lah yang harus bertanggung jawab atas kematian adiknya tersebut. Setelah keluar dari penjara, Grace teringat akan ayahnya yang juga dipenjara karena telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Di sana Grace mempertanyakan ayahnya yang kasar terhadap dirinya, ayahnya yang suka membuat dia kelaparan, ayahnya yang suka mengurung mereka di dalam kandang. Menurut ayahnya itu dilakukan karena Grace penuh dengan kutukan. Ayahnya pun mengungkapkan penyesalannya kenapa dulu tidak membunuhnya saja. Saat Grace mengabarkan tentang kematian Michael, ayahnya meminta agar Grace menghidupkan kembali Michael seperti Grace menghidupkannya dulu. Grace tidak mengerti karena dulu yang dilakukan hanyalah berdoa agar ayahnya kembali bersamanya. Scene beralih pada Harith yang mempertanyakan bahwa reliks adalah seseorang, bukan benda.
Dan Bunda Kepala pun membenarkan bahwa relik yang dimaksud adalah Grace. Grace mencari keberadaan Pastor Romero karena menurutnya benar apa yang dikatakan ayahnya, kalau dirinya penuh dengan kutukan. Di luar dia menghampiri Suster Meg yang sedang berdoa, dan Suster Meg pun mengatakan, menurut Bunda Kepala, Grace akan menjadi sesuatu yang membuat gereja tersebut hancur. Tiba-tiba keluar seorang suster yang pernah mencungkil matanya sendiri, membawa pisau dan ingin membunuh Grace. Suster Meg yang menyaksikan itu lari ketakutan karena memang ada sesuatu yang menghabisi suster tersebut dan membuat Grace merasa kebingungan. Setelah mengikuti Suster Meg, Grace mendapatkan kejadian yang pernah dia lihat dulu. Suster Meg melukai dirinya sendiri. Namun kali ini yang dia lihat adalah nyata. Dan saat dia sedang membantu Suster Meg, Grace seperti melihat dirinya sendiri dengan pakaian suster yang penuh dengan bercak darah. Grace pun semakin yakin kalau dirinya memang dikutuk. Grace akhirnya menjumpai Pastor Romero yang sedang melakukan ritual bersama para suster lainnya. Grace pun meminta Pastor Romero untuk membersihkan dirinya dari kutukan-kutukan tersebut. Dan Pastor Romero pun berjanji membantu Grace lepas dari kutukan-kutukan tersebut. Grace menceritakan bahwa Suster Meg telah tewas, dan Grace telah mengetahui tewasnya Suster Meg jauh sebelum kejadian tersebut terjadi hari ini. Pastor Romero pun mempersiapkan ritual pembebasan kutukan untuk Grace. Dibantu para suster, Grace diminta untuk memasuki ruangan bawah tanah. Ruang untuk mengurung Grace dan ruang yang akan menjadi makam untuk Grace. Pastor Romero meminta para suster untuk mensegel ruang tersebut. Seketika Grace mendapati penglihatannya kembali. Dia melihat bangunan tua di atas tebing. Ketika berhasil membuat Grace masuk ke dalam ruang tahanan, Pastor Romero melihat ada benda bergerak di atasnya. Benda tersebut jatuh dan menghunus punggungnya. Hal itu membuat para suster panik dan terlihat Grace keluar dari ruang tahanan. Di sana Pastor Romero memerintahkan Grace untuk mencari dan meminta maaf. Di saat bersamaan, Detektif Harris datang dan ingin menyelamatkan Grace. Grace menuju tempat jenazah Michael diketemukan, dan Grace tampak ingin mengakhiri hidupnya di tempat itu juga. Saat Detektif Harris datang, semua sudah terlambat. Grace menjatuhkan dirinya, dan Harris tidak dapat menyelamatkan Grace. Di sini Grace mendapatkan penglihatan tentang keanehan-keanehan yang dialaminya sebelum-sebelumnya. Foto dengan bercak darah, ayahnya yang tiba-tiba jatuh, mobil yang tiba-tiba mengalami kecelakaan, suster-suster yang berusaha membunuhnya, bahkan salib yang menghunus punggung Pastor Romero, sampai perginya Michael, semua karena Grace. Grace sebagai reliks yang dilindungi oleh Michael, yang memiliki kekuatan yang dianggap jahat oleh Bunda Kepala dan Pastor Romero. Saat dicari keberadaan mayat Grace, Detektif Harris tidak menemukannya. Dan menurut Bunda Kepala, Grace dengan kekuatan yang luar biasa masih hidup di luar sana. Dan tidak ada yang dapat menghentikannya jika tidak dihentikan. John merayakan kembalinya Grace. Setelah mengalami trauma di Skotlandia, Grace tampak baik-baik saja. Dan John menceritakan bahwa pasien Grace yang bermasalah dengan matanya, dia punya penglihatan sempurna.
Dia hanya menepati janji untuk tidak bersikap kasar, dan dia mengatakan bahwa Grace lah yang sudah menyembuhkannya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, aktifkan notifikasinya, like, dan tulis komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Sehat dan bahagia selalu. Bye!